Assalamualaikum Ustadz Merdeka. Merdeka. Yes. Umi Ujang Jawa sukses. Boleh. Maaf Ustadz, ini akunnya laptopnya suami belum Oh diganti. gitu. Nah, Boleh diganti ya Mi ya, namanya. Saya iya boleh bantu boleh ganti. bentar. Namanya Ya, apa bentar Umi? bentar Ustadz. Umi atau saya Iya, yang ganti? bentar Ustadz. Saya sendiri Oh Ustadz. boleh silakan. Sip kalau udah Iya, bisa. Boleh bentar. mantap. Ya kita tunggu 2 menit lagi ya teman-teman biar semuanya kumpul dulu. Yes. Sambil menunggu sahabat kita yang masih OTW ya, on the way, ada Mr. Rohili, Miss Haryani, and Miss Tahrudin. How are you all? Apa kabar semuanya? Boleh dibuka dulu mic-nya? Yes. Miss Haryani, where do you live? Tinggalnya di mana? Saya di Cikarang Ustadz. Cikarang. Oh, dekat ya. Nice. Iya. Kalau Mr. Rohili, tinggal apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Miss Tahrudin, where do you live? Tinggal di mana, Mr. Tahrudin? Dibuka dulu mic-nya. Yes. Mr. Tahrudin tinggal di Ciputat, Ciputat. 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 Iya. Kalau Mr. Rohili masih dengar suara saya? Ya, ternyata Mr. Rohili keluar masuk, maju mundur cantik. Ya wis, rapopo. Oke, sambil nunggu ya, Mr. Tahrudin di Ciputatnya di mana? Di Jombang, Jalan Jombang. Tidore. Iya. Dari kampus Umpam Masih jauh, Ustaz. masih jauh. Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Ya, ini sudah ada 6 rupanya, tapi belum ada yang belum mengklik volume apa namanya mic-nya, jadi dia tidak terdengar sepertinya. Ada Mr. Aprijal, Mr. Rohili masih belum klik apa namanya mic ya. Ya, Pak Rohili belum mengklik mic, jadi dia belum mendengar. Mr. Harry ada juga. Aktivitas Miss Haryani, what do you do? Aktivitasnya apa, Miss Haryani? Saya kesehariannya jahit Ustadz. Nice. Menjahit. Menjahit. Apa in English, Iya. jahit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Taylor ya. Taylor. Nice. Mr. Afrijal. Where do you Ya live? Ustaz, Tinggal di mana, Mr. Afrijal? di Cikokol, Cikokol. Tangerang.
Tangerang. Nice. So, what do you do? Mr. Aprijal, aktivitasnya? Fotokopi, Ustaz. Nice, fotokopi. Itu nggak akan pernah mati fotokopi ya, karena orang banyak selalu mengkopi. Alhamdulillah. Good luck. Mr. Taharudin, what do you do? Yes. Saya Aktivitasnya jualan, Ustaz. jualan. Jualan. Apa di bidang apa, Iya. Mister? Bidang kue, Kue. Oh, perkuean. Iya. hasil buatan sendiri. Iya, Ustaz. Keren. Nice. Bareng sama istri. Mantap. Kalau bicara kaitan dengan perut itu nggak ada habisnya ya. Selalu akan Iya, Ustaz. butuhkan banyak orang. Nice. Iya. Mr. Harry ada juga. Ya, Ustaz. Yes. Mr. Harry. Iya, Ustaz. Yes. Where do you live? Mr. Harry, tinggalnya di? Di Ciputat. Oh, Ciputat ya. Ini berarti daerah Ciputat semua rata-rata ya? Daerah Ya. selatan atau Iya. barat. Nice. What do you do for a living? Aktivitasnya apa, Mr. Harry? Aktivitasnya budidaya ikan patin. Gimana? Budidaya ikan patin. Wow, ikan patin. Nice. Ini berbicara ikan ini berbicara kehidupan apa namanya blue economy ya. Ini berkaitan dengan program Mahat ini. Nice. Oke, sepertinya udah banyak ya teman-teman kita yang sudah hadir. Mari teman-teman, are you ready? Yes. Ready. Good. Before we Ready. start our lesson, let's say basmalah together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nice. I am very well, thank you. Saya baik-baik saja. Ustaz, lagi di jalan ini ya, off kamera. Oke. Hati-hati, fi amanillah. Kalaupun harus tidak mengikuti Zoom meeting ini, ya, rapopo. Yang penting merdeka. Yang penting di luar sana tetap bisa beraktivitas dengan aman. Kalaupun nanti ada video ini saya akan masukin ke YouTube biar nanti teman-teman bisa melihat lagi ya. Jadi jangan dipaksain kalau lagi di jalan, mendingan pull over, meminggir atau minggir sebentar untuk 1 jam ke depan. Atau kalau memang lagi sibuk, nggak usah maksain. Nanti lihat di YouTube-nya gitu ya. Apalagi bahaya kalau sambil nyetir motor atau nyetir kendaraan. Oke, teman-teman, saya panggil teman-teman karena kita memang bersahabat ya. Biar lebih dekat, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Yes. Ya, setelah berbasmalah, ya, saya ingin sampaikan teman-teman informasi yang dibuat oleh saya selaku tutor bahasa Inggris di PKBM Al-Zaitun ini. Pertama adalah thank you for coming. Terima kasih sudah ikut serta belajar bersama kita. Lalu yang kedua, the learning process will be used in some facilities, WA, YouTube, etc. Jadi proses pembelajaran bahasa Inggris ini kita menggunakan beberapa fasilitas teman-teman, yaitu WA ataupun YouTube. Nah, yang ketiga, make sure do every assignment. Pastikan teman-teman kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Satu di antaranya, setiap unit itu ada soal-soal yang perlu diisi. Gampang ya?
Dan lalu yang keempat, review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Nah, review, lihat kembali gitu ya, pelajaran bahasa Inggris lewat YouTube, video, dan give comment below. Nah, ternyata ada penilaiannya teman-teman pada saat teman-teman mau mengomentari di video tersebut. Komentar apa Ustadz, saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Komentarnya apapun teman-teman. Ucapan terima kasih, ucapan kritik, ucapan saran, atau opini boleh teman-teman. Atau mungkin kesimpulan dari sebuah video yang lagi dipelajari. Atau kesimpulan materi dari proses belajar mengajar kita di sini dikomentarin, boleh diulangin lagi. Oh ternyata Mister announcement itu ada dua ya, ada written dan ada spoken gitu misalnya ya, gitu ya. Jadi ditulis ulang dari apa yang ada dalam video tersebut. Saya akan mengapresiasi dan itu masuk penilaian. Lalu there will be 2 times a month in learning English, weekday and weekend. Akan ada 2 pertemuan dalam 1 bulan dalam belajar bahasa Inggris ya. Yang pasti weekday dan weekend. Nah, hari kerja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan? Atau weekday atau weekend ya. Tadi weekday atau weekend. Weekend itu minggu depan. Assalamualaikum Pak Sabtu Ustadz. Minggu. Waalaikumsalam. Lanjut ya Miss Rosita. Semangat. Lalu nah kalau ini kemungkinan bisa 3 kali pertemuan kalau grup PKBM C1 ini. Kenapa? Karena sebelumnya baru 1 kali pertemuan di yang pertama, yaitu modul 4 unit 1. Sekarang kita modul 2 udah di awal bulan ya. Lalu the learning time is always evening. Oke, pembelajarannya selalu jam sore, jam 18.30 sampai finish. Make sure to have a screenshot at the end of lesson, kamera landscape. Di akhir belajar pastikan di screenshot, lalu send the screenshot to Wapri, give name and class paket saya berapa. Jadi di screenshotnya dikirim kembali ke saya, lalu kasih nama dan C1 misalnya. Tinggalnya di mana? Misalnya Tangerang, atau mungkin Cikokol, ataupun Jakarta Selatan. Gitu ya. Nah, ini PKBM English Learning. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Miss. Maaf Pak Ustadz, baru masuk nih. Ya, semangat selalu, nggak apa-apa. Lambat. Semangat. Ya, soalnya lanjut ada ya. ini donatur datang. Siap. Lanjutkan. Ya, inilah informasinya. Dan jika materi pelajaran bahasa Inggris kita belum selesai, lalu ada Zoom meetingnya katakanlah karena sinyal atau karena apa lalu keluar, teman-teman silakan masuk lagi gitu ya. Atau sayanya mungkin yang kurang baik sinyalnya nanti keluar jadi masuk lagi. Gitu ya teman-teman. Lanjut ya. Jadi sebelum dihamdalahkan kita lanjut. Oke. Nah, ini dia kembali ke announcement materi kita teman-teman. Announcement itu apa teman-teman? Pengumuman. Yes, gitu ya. Dalam bahasa Inggris paket C setara SMA ini kita ngomongin atau kita membicarakan atau kita pelajari tentang announcement. Nah, announcement itu dibagi 2 teman-teman. Ada yang written, ada yang spoken. Gitu ya. Apa itu written, apa yang spoken? Jadi spoken itu ucapan, written itu yang tertulis. Pengucapan yang tertulis dan pengucapan yang diucapkan atau pengumuman yang diucapkan, sorry. Nah, seperti apa aja materi ini? Oke, ini dia. Kita lihat ya. Di sini ada spoken announcement form atau written announcement form. Kalau yang spoken, yang diucapkan biasanya itu ada di shopping center, di mall, gitu ya. Public transportation, di tempat-tempat umum. Atau mungkin airport, bus, railway station, ataupun di tempat-tempat yang sifatnya orang bisa lalu lalang semaunya, gitu ya. Nah ini contohnya adalah di mall, di transportation umum, gitu ya, di stasiun, di terminal, gitu ya. Nah written untuk yang tertulis itu biasanya ada di newspaper. Apa ini newspaper? Koran, magazine, majalah, website, social media account, ataupun etc. Gitu ya teman-teman. Nah, generic structure-nya of announcement ini ada attention, perhatian. Oke ya. Yang pertama sekali ada head, type, or
title of this event. Jadinya biasanya ini diawali dari type or title, judul. Tipenya dan judulnya event apa. 2, konten, isinya. The information about the target data atau date, date, place, and event. Biasanya ngomongin isinya, informasi tentang target, tanggal, waktu, tempat, event, itu kapan, nah, gimana, di mana gitu ya. Nah, ini menerangkan tentang generic structure of announcement, teman-teman. Nah, type of announcement, type-nya, tipenya gitu ya. Ini biasanya announcement of event. Lalu job vacancy, sad news, announcement of winner competition. Nah, ini nih, tipe-tipe macam-macam pengumumannya nih, kurang lebih kayak acara event sepak bola misalnya. Job vacancy, ya. Karena ini adanya di koran ataupun di majalah, itu tertulis. Makanya biasanya ada tentang lowongan pekerjaan, job vacancy. Sad news, nah, berita sedih, ya, meninggal gitu ya, atau gempa bumi, atau mungkin tsunami gitu ya, ada juga di koran ya, news ini di berita. Announcement of winner competition, nah, pengumuman pemenang kompetisi gitu ya, misalnya kompetisi sepak bola, tenis, Euro gitu kan. Nah ini ada nih di beberapa media cetak ataupun berbentuk tulisan, teman-teman. Nah, the purpose, tujuan. Untuk memahami satu materi, pastikan kita tahu fungsi, definisi, dan tujuan. The purpose of announcement, tujuan pengumuman ini apa sih? To inform, gitu ya. To inform the readers about recent event. Jadi untuk menginformasikan kepada pembaca, readers, about tentang recent event. Event yang terkini, gitu ya. Nah, kalau yang terkini recent event itu apa kira-kira? Misalnya gempa Turki 7 magnitudo ya, gitu ya. Jadi biasanya kalau ada koran, kalau sekarang masih ada koran itu pasti ramai itu berita di koran. Kalaupun teman-teman kalau klik di internet pun tentang Turki, wah itu ribuan tentang berita tentang Turki berbentuk tulisan gitu ya. Nah, jadi intinya untuk menginformasikan kepada pembaca. Lanjut. Nah, ini dia. Written announcement. Boleh dong. Ini kalau saya yang baca terus, jadi saya yang makin pintar ini. Boleh dibantu. Mr. Harry, would you please read ini? Boleh baca yuk. Apakah terlihat tulisan ini? Oke. Yes. Siapa yang bantu bisa membacakan number 1 ini? Opening. Atau Miss Haryani? Boleh. Mrs. Haryani, masih mendengar suara saya? Iya, boleh Ustadz. Tapi belum lancar ya Ustadz. It's okay, Mohon nggak apa-apa. maaf. Lanjut. Yang mana ya Ustadz? Number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Start Usali begin with the word. And now comment attention important. All the name of the event, occasion to pursue the target, read it shall be clearly whether he should as students. Thank you, Mr. Haryani. I like it. Good job. Thank you. Jadi that usually begins with the words announcement, attention, important. Biasanya diawali dari announcement, attention, or important, gitu ya. Pertama kali ya diawali dari announcement, attention itu perhatian, gitu ya. Important, penting, gitu kan. Nah, lalu name of event langsung ditunjukin nama eventnya apa. Occasion itu situasi atau
apa namanya itu acara ya, occasion apa. To persuade the target readers read it. Untuk persuade, membujuk target, nah readers read it. Si pembaca mau baca. Nah, gitu ya. Wah, kayaknya berkaitan dengan kompetisi bola nih, saya senang nih ya. Dia akan mengikuti gitu ya. Lalu it should be clearly written here such as all students. Nah, ini dia. It should atau should be clearly, harus benar-benar jelas. Written here, tertulis di sini such as all student, untuk semua siswa misalnya. Gitu ya. Jadi kata-kata pertamanya ini ada attention, important gitu ya. Agar apa? Semua yang baca itu tertarik dengan mau membaca. Apalagi berkaitan dengan kehidupan dia, gitu ya. Lanjut, number 2. Boleh, Mr. Tahrudin, would you please read content setelah yang opening lalu content. Baik Ustadz, tapi belum lancar nih. Boleh, it's okay. The text explain the event of or action in detail. I know the comment is understood to what event action is, it is, and where, when, why, and what it takes place, will take place, has taken place. Very good, nice, thank you, Mr. Tahrudin. Jadi kalau harus diartikan seperti ini teman-teman. Nomor 2 ini that explains the event or occasion in detail. Nah, berbicara konten ini explain, menjelaskan event, acara. Occasion in details. Jadi situasi acara tersebut digambarkan dengan detail, dengan jelas, spesifik details itu ya. Such as, seperti who the announcement is addressed to. Who, kepada siapa announcement itu diarahkan, gitu ya. Lalu what? Nah ini what? Event occasion this. Jadi event apa? Situasi apa? Acara apa ini? Setelah ditunjukkan kepada siapa, lalu acara apa? And when, where, when, why, gitu ya. Di mana, kapan, dan mengapa, gitu ya. And how, dan bagaimana, gitu ya. It takes place. Ini bisa terjadi atau bisa dilaksanakan. Lalu will take place, has taken place, di mana akan berlangsung acara ini, gitu ya. Jadi announcement ini seperti adanya 5W1H, gitu ya. Ada why, ada what, ya, when, why, how, gitu ya, who. Nah, jadi dalam satu kalimat atau mungkin satu informasi sebaiknya memang detail sehingga si pembaca tidak penasaran lagi. Oh, ada siapa, bagaimana, dan seperti apanya, gitu ya. Nah, itu konten isinya, teman-teman. Nah, mari kita lihat closing. Ya, tadi diawali dari apa namanya, attention, ya kan, warning gitu, atau important, penting, lalu diisi dengan 5W1H dan yang closingnya nih. Boleh dibaca, kira-kira siapa bisa bantu ini? Teman-teman boleh? Who can read this? Siapa? Mr. Rohili masih mendengar suara kita? Apakah sudah bisa mendengar? Oke. Ya. Sepertinya Miss Haryani again. Closingnya gimana, Miss? Baik, Ustadz. Yes. That status the contact person or reader of the unknown comment. Ya. Closing. Ya, good. Thank you, Miss Harni. Ya,
That state the contact person or writer of the announcement. That state itu menerangkan atau memberikan statement tentang the contact person. Kalau teman-teman melihat yang jual-jual rumah, biasanya ada belakangnya CP ya. CP itu singkatannya contact person. Contact person itu yang orang yang bisa dihubungin, orang yang bisa dikontak, gitu ya. Or writer atau penulis of the announcement, penulis dari pengumuman tersebut, gitu ya. Nah, ini penting nih. Kadang kalau kita ngasih informasi, pastikan ada nomor yang bisa dihubungin minimalnya. Web atau email atau Gmail atau nomor telepon, gitu ya. Atau si namanya itu sendiri, alamatnya mungkin, gitu ya. Nah, ini nih. Jadi, that state the contact person or writer of the announcement. Jadi pastikan supaya orang yang membaca itu, setelah dia baca dia tidak bingung. Oh, langsung aja deh hubungin ke Miss Haryani, gitu ya. Atau langsung aja ngubungin ke yang tertulis Mr. Rohili atau Mr. Tahrudin misalnya ya. Oke, lanjut. Ya, nah ini dia. Boleh dong kita latihan nih untuk bisa membuat satu buah written announcement. Sebenarnya ini ditulis ya, tapi nggak apa kita latihan saja. Boleh Mr. Tahrudin, would you please read? Yuk. Baik Ustaz. Ya. Ethan, please. In Viventes Nusantara, train will depart from Semarang to Tegal. Ya. This train will stop at Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, and Tegal. Passenger, please get ready on track 3. Thank you. Nah, oke, thank you. Teman-teman tahu kira-kira ini informasi ini ada di mana? Announcement ini ada di mana? Kira-kira di mana ya ini ada? Terminal. Hah? Terminal. Terminal, very good. Ya, ada di terminal. Kenapa ada di terminal? Promo antar kota. Iya, oke, good. Gen bis Kurang lebih ya. sama di terminalnya. Ternyata di sini ada nih. This train will stop. Nah, this train. Ternyata ini di railway station atau di train station, di stasiun kereta, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini nih ada kata kuncinya. This train will stop at. Nah, kereta ini akan berhenti di mana? Di Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Gitu ya. Walaupun dia di terminal bis, bisa aja this bus, gitu ya. This bus will stop, gitu ya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan, jadi kalau nanti mati meetingnya, masuk lagi teman-teman, oke? Sebelum dihamdalahkan masuk lagi. Jadi saya akan translate ya. Di sini kan tadi ada kata kuncinya pertama attention ya atau important. Attention itu apa? Perhatian. Tolong perhatikan gitu. Attention please. In few minutes, dalam beberapa menit, few minutes, beberapa menit, Nusantara train will depart from Semarang to Tegal. Jadi Nusantara train artinya apa nih? Kereta Nusantara akan berangkat from Semarang to Tegal, dari Semarang menuju Tegal. Nah, this train will stop. Nah, kereta ini akan berhenti. Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang gitu ya. Lalu Tegal. Passengers, please get ready. Nah, penumpang gitu ya. Silakan siap-siap on track 3, di track 3. Thank you. Nah, ini gimana, Mister? Nggak ada nggak ada si contact person-nya gitu ya. Nah, ini bisa jadi kalau ini spoken, teman-teman. Spoken itu yang diucapkan. Verbal. Announcement yang diucapkan. Nah, makanya di sini ada gambar nih. Ada gambar seperti ini ya. Merdeka. Merdeka. Ya, ini ya
ini bisa jadi yang diucapkan karena gambarnya ada gambar apa mic ya, atau mungkin ini apa nih, toa ya. Jadi nggak usah pakai keterangan kontak personnya CP tadi. Lanjut teman-teman. Ingat kalau keluar Zoom meeting, masuk lagi teman-teman. Nah, kita latihan dong. Ini ada Mistasium. Saya sangat mengapresiasi sudah membuat catatan ya. Good job, boleh. Nah, boleh Mistasium dibantu yuk. Ini bacanya gimana yuk? Kita latihan. It's time to enter Ya, the digital world. iya. Let's join the animation Ya. class for you who are interested. Very good. Nice. Apa ini artinya, Mister? Nah, ini dia. It's time to enter the digital world, gitu ya. It's time. Waktunya memasuki dunia digital, gitu ya. Kalau Ustadz biasanya ngundang Japri ke teman-teman, it's time to know about revolution financial, gitu ya. Biasanya Ustadz ngirimin Japri, waktunya mendapatkan finansial revolusi. Wah, revolusi finansial, apa itu? Ada ya nanti Ustadz, saya Japri. Nah, ini sama, it's time to enter the digital world. Waktunya memasuki dunia digital. Nah, ini kan apa ya, digital 4.0 ya, teknologi 4.0 gitu ya. Let's join the animation class. Nah, mari bergabung kelas animasi. For you who are interested, untuk Anda yang tertarik. Ya, gitu ya. Nah, ini dia satu di antaranya bentuk written announcement. Jadi pengumuman yang ditulis. Lanjut kita latihan lagi teman-teman. Nah, ada contoh dan ada strukturnya. Boleh dong Mistasium boleh dibaca lagi. Ini ada structure, ada title, ada receiver, ada content dan sender boleh dibaca. Oke. Starter, judul dari announcement Ya. teks. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang kamu berikan. Ya. Refer adalah penerimaan sasaran dari pengumuman. Ya. Kontak adalah isi pengumuman berisi what, where, when. Good. Terus? Sender adalah pengirim atau pembuat tambahan salam penutup. Very good. Contohnya gimana? Contohnya, football competition to all member of class 9A. Her class from will join football competition. Alman student of class 9 and 9 to get together on day and same Monday at 8 o'clock. Okay. Please 9 classroom. We are going to coach student what will be there. Representative for our class football team. Thank you. Thank you. 3 kali tepuk tangan.
Amazing. Good. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi football competition, ya, kompetisi sepak bola. To all members of class 9A, untuk seluruh anggota kelas 9A. Our classroom will join football competition. Jadi kelas kita akan mengikuti kompetisi sepak bola. All men student of class 9A need to gather on that time. Jadi semua kelas laki-laki ya, siswa laki-laki kelas 9 ini perlu berkumpul. Day, time, hari dan waktu. Monday at 8, Senin at 8 ya, jam 8, place 9 classroom. Tempatnya di kelas 9. We are going to choose student who will be the representative of class football team. Kita akan memilih student, siswa yang akan mewakili representatif of our class football team. Thank you untuk mewakili kelas sepak bola. Nah, ini dia contoh-contohnya teman-teman ya. Nah, ini ada nih, boleh kita lihat ya. Kalau ini dalam bentuk announcement. Kita dengarkan teman-teman. Oke. Apakah sudah terdengar? Ya. Belum. Ini dia. To our shopping center to inform to all students for our convenience and safety and prevent the spread of COVID-19. We ask you to wear your mask when entering this Suaranya nggak jelas, Mister. shopping. Nggak jelas ya? Kecil banget, Ustadz. Ya. To our shopping Sekarang for our Disebut convenience and safety and prevent the Masih spread of kecil. ya. Sebentar. Oke, kalau sekarang shopping center to inform